Pedang pahlawan yang terkutuk, tangan yang luar biasa, penilaian, SS. Warisan 1, teknik pedang salib. Warisan 2, teknik pedang angin. Warisan 3, teknik pedang naga. Lakiat juga paham, dalam bentuk ini, benar-benar butuh pedang besar. Selanjutnya adalah giok boy, barang berharga dari sekte seorang alkemis tertentu, sekumpulan senjata dari Raja para Kurcaci. Dia sangat bingung, apakah di zaman kuno, benar-benar ada sekumpulan alkemis wanita. Barang Sangye yang diperbarui, kabut penyamaran dari perjalanan malam yang sangat luar biasa. Efek dalam kabut ini akan memberikanmu kemampuan berikut, kabut penciptaan, kamu bisa menciptakan 4 bayangan yang hampir mirip dengan dirimu. Pakaian putih perjalanan malam, kamu akan mendapatkan kemampuan bergerak instan selama 30 detik, jarak maksimum tidak melebihi 200 meter. Lakiat cukup terkesan, ini adalah barang berharga yang bagus tapi syaratnya adalah kabut yang sangat tebal, ini agak sulit. Selanjutnya adalah buku panduan pengasuhan naga, informasi rinci tentang makhluk betina, dari hampir 5.000 ras yang telah terlahir dalam 100 tahun terakhir, ada banyak rekaman yang tercampur di dalamnya. Lakiat wajahnya memerah saat melihat barang ini, dalam buku ini setidaknya ada 3/4 makhluk yang belum pernah dia dengar, bisa disimpan untuk diteliti perlahan. Setengah hari kemudian, sementara Jenderal Angin Badai Angkatan Laut, dia marah besar, sekali lagi seluruh pasukan hancur, bahkan garis langit pun jatuh, bagaimana kekuatan mereka tiba-tiba meningkat pesat, begitu juga pertarungan dengan Riel. Sialan, aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik ini, lalu menyiksaku sampai mati. Begitu dia selesai bicara, orang yang mati adalah dirinya sendiri. Sebuah peluru menembus jantung pemimpin Angin Badai, dan pelakunya adalah Lakiat. Dia bahkan berkomentar, hidup ini memang rapuh, Cruz adalah petarung yang bisa seimbang dengan Warren. Kemetiki-tiki-oku, Getopolojolokopilio, Kemetiki-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 tiki, dan dia juga punya 2 kekuatan aneh, angin dan badai, tapi bagaimana bisa aura begitu ganas, tanpa teropong jadi hanya bisa mendekat sedikit untuk menembak. Sistem memperbarui, mengalahkan Jenderal Angin Badai, mendapatkan topeng jahat efek, bayangan yang menatap topeng, semua akan melihat orang yang paling mereka takuti. Kamu mengingatkan temanmu Diana, di belakang adalah dari Serigala Laut, serahkan kepada orang untuk menangani mereka. Dia menjawab dengan senang, siap, Tuan. Berdasarkan informasi, Jenderal Tiacap diyakini berada di Pulau Umpan di barat daya. Sistem menunjukkan, kamu telah menemukan Pulau Umpan dari Dewa Serigala Laut. Lakiat memastikan, inilah tempatnya. Di pulau, kelompok Serigala Laut sedang memasukkan orang ke dalam sebuah panci yang mendidih. Jenderal Tiacap memerintahkan, masukkan semua tubuh yang tersisa ke dalam pelarut. Saat ini perang dalam keadaan pasif, harus mempercepat proses pencahayaan patung perunggu. Sistem mengingatkan, kamu telah menemukan puncak jahat dari Lokeksin. Seorang asing tiba-tiba muncul di samping Lakiat dan mulai bercerita, Dewa Serigala Laut sebelumnya melakukan pembantaian di tepi barat benua, itulah sebabnya dia mengatur tempat ini. Lokeksin adalah Raja Iblis yang telah aktif di Kue 6 ribuan tahun lalu, setiap kali dia muncul pasti membawa malapetaka besar bagi manusia, dia meninggalkan puncak jahat, tentu saja bukan sesuatu yang baik. Lakiat terkejut dan bertanya, kamu siapa? Kenapa suaramu sistem berubah? Melihat kamu menyadari keberadaanku, orang asing itu berteriak, sial. Ketahuan tak ada pilihan lain, hanya bisa membunuh untuk menutup mulut, energi pembunuhan telah diterapkan. Sistem mengingatkan, kamu telah bertemu pemimpin Pulau Tianban? Lakiat hanya melambaikan tangan, Tianban sudah terlempar, dia membuka mulutnya dan berkata, pemimpin ini terlalu lemah. Lakiat melihat orang itu duduk dengan santai, kemudian mengingatkan, pemimpin yang lemah sekali. Tapi ketika melihat wajah orang itu dengan jelas, dia langsung memerah, ternyata dia imut sekali, Jangan dia perempuan menyamar jadi laki-laki ya. Biarkan saya cek sedikit, melihat wajah genit Lakiat, orang itu berteriak, hei mau ngapain kamu, jangan datang ke sini. Sistem mengingatkan bahwa aura pahlawan hanya berfungsi untuk lawan jenis. Lakiat menyadari, ternyata benar-benar laki-laki, tapi daya tariknya sangat tinggi hingga sulit dipercaya. Tianbang melindungi tubuhnya dengan baik, jangan datang ke sini, kalau kamu masih begini, aku akan berteriak. Dia menenangkan dirinya, jangan tegang. Karena aku merasakan ada aura di tubuhmu, jadi aku sangat penasaran. Dia melotot melihat Lakiat, kamu tahu tentang aura, kamu juga seorang praktisi aura. Lakiat tidak berani menatap wajah Tianbang lagi, karena terlalu imut, meski sudah memakai kacamata, dia masih merasa sedikit tidak tahan. Dia menjawab, benar, tapi jumlah aura di tubuhmu tidak terlalu ideal. Tianbang merasa ragu dan berkata, hanya saja aku belum menemukan cara untuk memulainya. Ngomong-ngomong, banyak atau sedikitnya aura tidak penting, bagaimana cara melatihnya yang paling penting. Lakiat agak tidak bisa menahan diri melihat ekspresi ini, jangan lagi melakukan gerakan imut seperti ini. Setelah tahu Lakiat juga seorang praktisi, pemuda itu langsung merasa lebih rileks. Mereka saling mengobrol beberapa kalimat sederhana, kewaspadaan pemuda itu pun hilang. Kisah tentang pemuda itu pun terungkap, namanya Huotu, lahir di sebuah desa kecil di barat benua. Karena sejak lahir memiliki daya tarik tinggi, orang tuanya terus bertengkar tentang siapa yang akan tidur bersamanya. Semua orang di desa juga tidak mau pergi memancing jauh, hanya ingin melihatnya setiap hari. Pemuda itu pergi ke laut, ikan-ikan langsung berbondong-bondong ke arah Huotu. Setiap kali bisa membawa pulang perahu yang penuh. Hingga beberapa bulan yang lalu, tentara serigala laut menyerang desa nelayan. Huotu tidak beruntung tertangkap, tetapi para serigala laut malah bertengkar hebat karena mengincar perahu yang dia naiki.
Huotu jatuh ke laut, dan kemudian diselamatkan oleh seekor penyu yang membawanya ke Pulau Tianbang. Makhluk cerdik di pulau itu mengerahkan semua tenaga untuk membantunya berlatih. Jiwa aura Pulau Tianbang juga mengakuinya sebagai kepala. Setelah berlatih selama setengah tahun, Huotu merasa dirinya memiliki sedikit kemampuan, dan ingin mencari tentara serigala laut untuk membalas dendam. Lakiat berpikir, ini jalan cerita aneh apa? Huotu mengungkapkan, orang yang membunuh orang tuaku ada di pulau ini. Sekarang aku akan membunuh mereka semua. Lakiat berpikir, orang yang membunuhmu juga ada di pulau ini. Huotu terkejut bertanya, kamu maksudnya apa? Lakiat melanjutkan, intinya, masalah balas dendam serahkan padaku, kamu tenang saja, dia menjawab. Baiklah, Lakiat berpikir, kamu juga terlalu mudah diyakinkan, bagaimanapun juga, harus sedikit sopan, sejak kecil sudah terbiasa dengan berbagai orang yang menawarkan bantuan. 10 menit kemudian, Lakiat menggunakan teknik transformasi serigala laut Nembalo, untuk mendaki dengan bom badai menuju Bitong. Setelah itu, dia menggendong Huotu, dan berlari ke tempat yang jauh 10 km dari sana. Lakiat bertanya, adik kecil Huo, melihat kamu, dan aku memiliki takdir, kakak ini mau memberimu sebuah hadiah? Huotu terkejut, hadiah apa? Lakiat menunjuk ke pulau yang sedang meledak di depan. Lihat deh, Huotu terkejut, wow keren banget, sistem memperbarui, kamu telah menghancurkan guru dari Lo Kenshin, mencegah kasus pembunuhan yang bisa berdampak pada ribuan orang. Kamu telah menerima berkah dari Bintang Huenam, dengan pelindungan dari Bintang Huenam, keberuntunganmu meningkat, kamu selalu bisa menemukan uang, tidak pernah tersesat. Jadikan ini sebagai mimpi di malam hari dan siang hari, kemungkinan besar akan menjadi kenyataan. Lakiat mulai membayangkan hal-hal yang didreamkan. Sistem mengumumkan membunuh Jenderal Petir. Kamu telah mendapatkan ikat pinggang jahat, efek khusus. Benang hitam tidak memiliki celah. Segera membentuk perisai di bagian bawah tubuhmu, kebal terhadap serangan fisik pertama. Lencana sihir menerima pesan, Imam Besar Cecilia dari Gereja Laut Jauh mengirim undangan tim untukmu. Lakiat berkata, akhirnya dia ingat aku, tidak sia-sia aku berkorban untuk permainan ini. Kamu menekan tombol setuju. Sistem menampilkan, kamu telah bergabung dengan saluran sihir dari tingkat tinggi, saat ini saluran dalam keadaan larangan obrolan. Cecilia mengirim pesan, misi rahasia, waktu tidak diketahui siap setiap saat, tukar informasi kita. Sistem mengingatkan, kamu telah menerima sihir, segera kembali ke kota, dalam jangkauan laut, kamu bisa kembali ke kuil langit. Dalam sekejap, Lakiat berpikir, misi rahasia yang disebut Cecilia mungkin adalah aksi yang cukup berpengaruh pada pertempuran terakhir itu. Dalam aksi itu, akan ada kesempatan untuk mendapatkan harta yang dikeluarkan oleh monster laut dari dalam jurang, tapi misi ini juga sangat berbahaya, harus dipersiapkan dengan matang. Huotu terus menatapnya, Kietcha, apa kamu harus pergi? Dia menjawab, ya, saya punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ekspresi Huotu menjadi sedih, perpisahan kali ini tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Lakiat saat itu merasa kesal, di momen penting seperti ini, kenapa aku setuju untuk datang ke rumahnya, pasti pikiranku sedang tidak waras. Sistem mengingatkan, kamu menemukan jarum penentu laut, dia minta untuk menarik kembali perkataan sebelumnya, sepertinya turun ke sini juga tidak terlalu buruk. Sistem menampilkan, jarum penentu laut, deskripsi, meteor dari reruntuhan Bonglai, barang peningkatan item pilar. Lakiat sangat penasaran, item pilar itu apa? Dia bertanya pada Huotu, tongkat besi itu milik keluargamu? Huotu menjawab, bukan, tapi mungkin tidak ada pemiliknya. Ingat kata si kumak kata si tua, tongkat besi ini dulunya adalah harta yang sangat berguna, tapi terlalu berat tidak ada yang bisa menggunakannya, sehingga dianggap sebagai besi rongsokan. Mendengar itu, Lakiat tertawa, ini benar-benar meniru cerita dari perjalanan ke barat, kemungkinan besar ini adalah harta yang sangat berharga. Dia melangkah ke depan jarum dewa dan ingin mencoba kekuatannya, mari kita lihat, kekuatanku sekarang sudah mencapai luar biasa. Tidak mungkin tidak bisa mengangkatnya, Huotu juga sangat percaya, jika itu Lakiat, pasti tidak ada masalah. Dia juga menggigit gigi dan mencoba mengangkatnya, tentu saja tidak ada masalah, kekuatan luar biasa ditambah lengan unicorn ditambah kekuatan ledakan, plus beberapa alat peningkat kekuatan. Namun jarum dewa tetap tidak bergerak sedikitpun. Lakiat merasa kebingungan, masa sih? Tidak bergerak sama sekali. Sistem mengingatkan, butuh setidaknya 24 poin kekuatan baru bisa mencabut Ding Hai Tencam, kamu masih kurang sedikit lagi. Lakiat bersikeras, tidak mau kalah. Dan mencoba mengangkatnya tapi tidak bisa. Dia mengumpat, sistem, not bad kalau saja mengingatkan lebih awal. Tidak bakalan begini. Huotu peduli bertanya, Kietcha, kamu tidak apa-apa kan? Dia berusaha berkata, tidak apa-apa, cuma tiba saya merasakan bahwa ini benar-benar hanya sepotong debu. Kenapa harus membuang tenaga untuk sepotong debu ini sih? Dia bilang benar, kan? Huotu dengan bodohnya berseru. Aneh, setiap orang yang ingin mencabutnya, pasti merasakan itu hanyalah sepotong debu, tapi kenapa hanya aku yang tidak merasakannya? Lakiat hanya menipu dia, itu karena kamu masih terlalu lemah, tunggu sampai kamu cukup kuat, pasti bisa merasakannya. Masuk dulu, kita bicara lagi. Saat itu, para wanita di rumah sudah menunggu mereka. Tuan muda, sudah kembali ya? Huotu mengingatkan, hari ini ada tamu istimewa di rumah, minta tolong para cici menyambut dengan hangat. Mereka setuju. Siap, para kakak cantik semuanya dengan antusias. Memperhatikan Huotu, saya bantu buka baju untuk Anda ya, kamar sudah dibersihkan. Bahkan untuk mandi pun Huotu dilayani oleh para kakak cantik. Dia dengan bahagia berkata, terima kasih para Cida Luan Camsok Tantin, saya juga tidak membayar untuk kalian.
Benar-benar tidak tahu harus membalas bagaimana, salah satu Ci menjawab, asalkan Anda membiarkan kami tetap di samping Anda, itu adalah balasan terbaik. Lagi pula kami punya tangan dan kaki, bisa mencari uang sendiri, saya bahkan sudah menabung uang hasil kerja keras untuk Anda. Hue Tu baru ingat, oh iya, Lakiet Deca di mana? Mereka menjawab, kami tidak melihat orang lain. Lakiet yang diabaikan, harus menerima kenyataan, pergi saja, lebih baik jalan-jalan sendiri daripada terus melihat. Kalau tidak, saya akan mati karena baper, saya tidak punya keberuntungan menikmati hidup seperti dia. Tiba-tiba, sebuah jimat jatuh dari mana? Tepat di kepala Lakiet. Sistem menampilkan jimat gunung, alat leluhur, upgrade. Efek, setelah dilemparkan ke target, jimat ini akan berubah menjadi gunung besar, dia sadar ini adalah Nguci So. Apakah ini efek dari berkah bintang Huenam? Jalan-jalan saja bisa dapat harta yang enak seperti ini, mari saya lihat lebih jauh. Setelah berjalan-jalan sedikit, Lakiet sampai di Tangking Cak. Dia mengeluh, baru masuk sudah terlihat keren. Begitu masuk, sistem sudah mengingatkan menemukan dimensi dasar, keberuntungan ini membuatnya sedikit tidak tahan. Ini, saya baru saja melangkah masuk, kamu begini membuat saya kehilangan kegembiraan, mencari harta, informasi. Terus ditampilkan, efek penggunaan, kamu akan mendapatkan dunia dimensi yang menjadikan kamu sebagai titik tetap. Dalam dimensi tersebut, kamu adalah keberadaan tertinggi, bisa melakukan apa saja, membangun bangunan, menanam pohon, merawat hewan kecil, membesarkan berbagai jenis kuda jantan, semua yang kamu bayangkan bisa dilakukan. Lakiet menggelengkan tangan, merawat hewan kecil tidak bisa. Tapi, ini berarti saya akan memiliki basis belakang yang abadi, benar-benar sebuah harta yang langka. Sistem mengingatkan, level Dimensional Master sudah terpasang di dalam dirimu, proses transformasi akan berlanjut selama 12 tahun ke depan. Lakiet merasa itu terlalu lama, dia scroll ke bawah untuk melihat apakah ada cara untuk mempercepat proses. Informasi yang dia butuhkan muncul, percepatan diperlukan. Artefak dewa atau artefak setengah dewa. Dimensi tidak lengkap, benda abadi, tengkorak dari penyihir yang telah ditingkatkan, dan artefak tiang. Lakiet penasaran bertanya, artefak tiang ya? Bukankah ada satu di depan mata itu Sandy? Gadis kecil yang muncul, datanglah, tuanku. Dia diperintahkan untuk mengumpulkan satu set perlengkapan untuk meningkatkan kekuatan. Dia menjawab, siap tuanku. Sandy berteriak, sudah dipakaikan untukmu, tuanku. Semua bagian di baju Zira, sedang memancarkan kekuatan, helm kekuatan, bahu kuat menonjok, dada meledak, pergelangan tangan bergetar, perut mengguncang, sabuk pinggang mengangkat naga, celana pendek meriam setengah naga, sepatu tempur untuk pria, celana ketat kuat menonjok. Penampilan harimau besar ini membuat Lakiet harus mengingatkan gadis itu, kamu tidak memperhatikan estetika sama sekali. Sandy langsung menjawab, kalau begitu aku ganti dengan yang lain untukmu. Lakiet yang tidak sabar ingin menarik tiang itu berkata padanya, lupakan dulu, tunggu sampai aku bisa menarik alat ini baru ganti untukku. Tiang dewa sudah ditarik, dia merasa kekuatan sudah cukup. Sistem menginformasikan, kamu menerima tiang penentu laut, kamu menerima cangkang 1000 tahun. Dimensi setengah dewa menerima barang untuk meningkatkan tiang, waktu tersisa 1 tahun, Lakiet sangat senang, dia sudah memperpendek waktu 11 tahun, tidak buruk. Setelah berputar-putar di pemakaman kota utama, mengumpulkan beberapa tengkorak penyihir, mungkin 1 tahun ini tidak perlu menunggu lagi. Tiba-tiba dari kejauhan muncul gerakan aneh, Lakiet bertanya pada Hue Tu, ada apa? Dia menjawab, pintu timur tiba-tiba diserang oleh segerombolan larva laut besar yang datang. Mereka selalu datang ke cangkang wanita di malam hari, tetapi hari ini, entah kenapa mereka datang di siang hari. Mungkin kemampuan reproduksi mereka terlalu kuat, sudah menyebar ke seluruh pantai, sehingga mereka datang ke tempat kita untuk berebut wilayah. Saya benar-benar tidak bisa mengatasi mereka. Semoga Kiecha bisa membantu. Lakiet setuju, menyebar kemana-mana, ini adalah keberuntungan saya, tenang saja, saya akan membantumu menyelesaikannya. Kuda unicorn pemimpin sudah membersihkan kerumunan kerang jantan. Lakiet sangat senang, awalnya aktif di malam hari, setelah aku datang jadi aktif di siang hari, sepertinya ini juga efek dari berkah bintang. Jadi aku tidak perlu bingung, tinggal hancurkan semua saja. Beberapa saat kemudian, dia mengabarkan, sudah selesai, cepat biarkan aku lihat atribut keren apa yang akan aku dapatkan. Sistem mengingatkan, telah membunuh 83 ekor ubur-ubur berleher panjang yang didapat mengalami pertumbuhan ukuran besar. Informasi ini membuat Lakiet bergetar, dia memanggil Sandy, bantu aku cari pisau kecil yang sangat tajam. Hue khawatir bertanya, Kiet, kamu ngapain buka celana? Masih ada ratusan ekor di luar sana. Lakiet memarahi dia, minggir, tiba lencana di tangannya berbunyi. Semua orang berkumpul di Pulau Tianha. Lakiet bersorak, akhirnya kita bergerak. Aku harus segera pergi dari tempat aneh ini. Dia melangkah ke dalam ruangan rahasia di Pulau Tianha. Di hadapan pendeta Cecilia, Lakiet dengan hormat memberi salam, pendeta agung yang terhormat. Dia menjawab dengan dingin, kamu terlambat. Orang Cisiti Akahoa lain? Orang lain sudah aku kirim pergi, kamu adalah yang terakhir. Dia hanya bisa menjawab, mohon maaf. Dia melemparkan sesuatu padanya, bawa barang ini, kita akan berbicara sambil berjalan. Sistem menampilkan, kamu mendapatkan seni bela diri pisau kecil. Efek, 1 serangan penuh dari ratu. Sisa penggunaan, 393 kali, mendapatkan hak untuk melarikan diri saat hampir mati. Efek, segera kembali ke Pulau Tianha, saat itu para pendeta terbaik akan melayanimu. Kamu mendapatkan tanah yang menyambut angin.
Tanah tak terbatas yang terus berkembang, Lakiat menghela napas, sangat hebat. Pendeta mengingatkan, selain itu, aku harus memberitahumu, aksi kali ini sangat berbahaya, sekarang adalah kesempatan terakhirmu untuk mundur. Dia dengan tegas berkata, aku tidak bisa mundur, sebelum mendapatkan harta karun, aku tidak akan pergi. Cecilia menghargai semangat ini, baiklah, aku menghargai keberanianmu, bersiaplah. Cecilia telah melepaskan putaran melompat. Mereka telah bergerak ke lautan dalam, dia membagi tugas kepada Lakiat, tugas kalian adalah, memasukkan setengah botol ini ke dalam kerajaan ilahi, dari raksasa laut dalam. Dia berusaha memperpanjang waktu agar alat ini tidak rusak, semakin lama semakin menguntungkan bagi Ratu Laut. Dia menjawab, aku mengerti. Cecilia memberikan sesuatu lagi padanya, ini adalah lilin matahari, kamu harus selalu memperhatikan keadaannya, begitu padam, kamu harus lari, mengerti? Dia setuju, baik. Sebelum menghilang, Cecilia berpesan, kamu tunggu di sini untuk berita dariku. Dia buru-buru bertanya, kali ini harus menunggu berapa lama? Namun dia sudah pergi, baiklah, demi harta, aku akan bersabar Sandi, lihat ada alat apa, yang bisa menghiburku? Dia menjawab, ya, Tuan. Sistem menampilkan, telah mengenakan pakaian memancing putra raja yang pas, kemampuan memancingmu bertambah 50. Telah mengenakan jaring memancing putra raja K, kemampuan memancing bertambah 50. Telah mengenakan Geri Tevertedon, telah mengenakan sarung tangan memancing putra raja, peralatan pancingmu mendapatkan plus 10, sudah dilengkapi dengan alat pancing lain, dan sekarang kamu siap untuk menangkap ikan. Kemampuanmu meningkat, dan alat pancingmu siap, outfitmu sudah lengkap dan siap untuk memancing. Dengan perlengkapan yang lengkap, dia mulai melemparkan pancingnya. 1 menit kemudian, pancingnya mulai bergerak, dia merasa bahagia, ada sesuatu yang menarik. Yang dia tangkap adalah ikan raksasa. Sistem mengingatkan, kamu telah bertemu dengan pemimpin ikan hantu yang sangat langka di dasar laut. Dia sangat terkejut, tidak pernah terpikir akan tertangkap di kedalaman laut. Lakiat dengan sopan mengungkapkan, setelah ini, saya hanya ingin bertanya sedikit kepada Anda. Kalian yang tinggal di wilayah raksasa laut selama ini, pasti sudah menelan banyak harta karun. Ikan itu menjawab, benar. Lalu kenapa? Pemimpinmu langsung memukulnya hingga terbatuk darah, jadi kita adalah saudara baik sekarang. Sistem menampilkan, kamu telah membunuh dan menguliti ikan hantu, kamu mendapatkan cermin ajaib milik putri, efek spesial 1, kecantikan makmur membayar 10 koin, untuk mempercantik cermin selama 1 menit. Daya tarikmu akan meningkat pesat, kekuatan kecantikan plus 2, berlangsung 6 jam. Efek spesial 2, tidak ada yang bisa disembunyikan membayar 1000 koin dan dapat melihat dalam hati orang atau benda yang ingin kamu cari. Di permukaan cermin akan muncul petunjuk terkait, jika pencarian gagal, uang akan dikembalikan sepenuhnya. Batasan, sekali seminggu. Efek spesial 3, kisah putri membayar 100.000 koin. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mengetahui kisah seorang putri acak dalam sejarah. Karakter utama bulan ini, putri terakhir dari kerajaan perahu layar. Lakiat mengeluh, 2 efek masih oke, tapi yang terakhir terlalu mahal. Sandy, letakkan di slot yang jarang digunakan, gadis itu menjawab, baiklah. Dia kembali melempar pancing, mencoba keberuntungan sekali lagi. Setengah jam kemudian, sistem mengingatkan, membunuh seekor ikan hantu mendapatkan 12 tanda parasit. Membunuh seekor ikan hantu mendapatkan item gelap dari nenek moyang, barang asli kura-kura. Membunuh seekor ikan hantu mendapatkan barang dari peradaban kuno. Membunuh seekor ikan hantu mendapatkan busur musim semi 24 bagian lengkap. Membunuh seekor ikan hantu mendapatkan gelembung yang bisa digunakan berkali-kali. Berita ini membuatnya sangat terkejut. Apaan ini? Saat itu, Lakiat menerima pesan dari Cecilia. Semua orang perhatikan, setelah 10 detik cari kesempatan untuk meletakkan Okuno dan lilin matahari di posisi yang telah ditentukan, semua anggota membalas, sudah diterima? 10 detik kemudian, tempat dia berdiri tiba-tiba muncul getaran hebat. Sistem mengingatkan, raksasa laut berhasil melarikan diri dari sebagian besar ikatan, dia akan meninggalkan kerajaan dewanya, mulai mencari makan, seperti kekuatan seimbang dari permukaan laut yang terbuka, perlahan menekan ke bawah, Ratu Laut membuka kerajaannya, negara yang meningkat dari 2 orang saling melilit. Saat itulah, Lakiat melintasi ratu dan bagian dari kerajaan raksasa, berhasil sampai ke bagian bawah dunia, lalu menggunakan teknik transformasi untuk menghindari banyak monster ikan. Melihat sekeliling yang kosong, dia memutuskan, gua ini tidak ada tanda Zahtar, aktivitas biologis pasti sangat aman, mari simpan alat di sini. Dia membuka botol, Okuno terus-menerus melemahkan lautan di sini. Dengan efek dari teknik sihir tak terlihat itu, efek melemah diperbesar tanpa batas. Lakiat baru menyadari. Tidak heran jika semakin lama semakin baik, tetapi raksasa laut bukanlah orang bodoh, kemungkinan besar akan ada tamu yang tidak diundang segera. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita tetap menjaga pintu gua. Sistem mengingatkan ada tahanan Lungma. Kamu telah memasuki penjara bergerak jembatan Lungma. Tahanan Lungma bertanya, siapa kamu, dan apa tujuanmu berada di wilayah tuanku? Kalau kamu tidak bicara, aku juga tahu, kamu adalah pengikut dari Nenek Sakir. Tuanku sudah tahu, kalian akan menggunakan trik kotor, hanya saja tidak menyangka kamu bertindak sepayah ini. Rekan-rekanmu yang lain juga sedang kami kejar, tapi kamu tidak perlu khawatir, sebentar lagi kalian akan berkumpul di neraka. Lakia tidak gentar dan memuji, alat penjara ini milikmu sangat bagus, aku sangat menyukainya. Tahanan Lungma menjawab, tentu saja, itu adalah harta pusaka nenek moyangku. Ini adalah penjara, kamu adalah narapidana, apa hakmu untuk bertanya padaku? Manusia bodoh dan angkuh.
aku akan menghukummu dengan cara yang kejam. Baru saja dia berbicara, dia sudah terjebak. Apa yang terjadi ini? Lakiet juga cukup terkejut. Ini adalah trikmu, Sensona. Dia muncul, ingin tahu, harus bayar dulu. Kehadiran mendadak orang ketiga membuat tahanan Lungma sangat panik. Kenapa ada satu orang lagi? Sayang sekali, dua manusia jelek berani menyergapku. Dari kulitku ingin menyiksa kalian sampai mati. Lakiet langsung mengeluarkannya. Sistem mengingatkan membunuh satu tahanan Lung. Kamu berhasil keluar dari penjara bergerak. Kamu mendapatkan penjara bergerak. Skill penipuan kamu bertambah 1, skill ini Lakiet sangat puas, menipu, itu adalah skill yang sangat hebat, tinggal tambahkan banyak-banyak, akan ada efek yang tak terduga. Memberi aku 2 barang bagus berturut-turut, memang sahabat yang baik, tambah banyak poin lagi ya. Baru saja berkata, keberuntungan besar datang, sistem mengingatkan, kamu bertemu dengan pasukan tahanan Lung, Lakiet sangat senang, apa yang diinginkan datang, doa dari sahabat pria benar-benar luar biasa. Sistem mengingatkan, kamu telah membuka kunci satu padu pembunuhan, semua jurus pedangmu memiliki alat modifikasi dan penghancuran, di bawah berkah dari Sang Dewa Laut. Tindakanmu tidak terpengaruh oleh lingkungan laut yang dalam dan tidak berujung. Lakiet mengangkat pedangnya, teknik pedang mengibaskan angin, makna mengibaskan angin sangat besar, ayo kita main bersama. Serangan pedang yang tajam menyapu para tahanan Lung, sistem terus memperbarui, sistem membunuh satu tahanan Lung, skill penipuanmu bertambah 1. Lencana sudah menerima beberapa pesan, Cecilia mengirim pesan ke seluruh grup, teman-teman hati-hati monster di bawah sana lebih kuat dari yang diperkirakan, perhatikan keadaan kalian, jangan memaksakan diri, kalian adalah aset terpenting dari gereja. Matli membalas, aku masih bisa bertahan maksimal 3 menit lagi. Canan juga mengirim pesan, jika kamu berkata begitu, aku akan melakukan yang bisa aku lakukan. Cecilia mengingatkan Mr. Pet untuk membalas pesan yang diterima. Lakiet menjawab, aku akan bertarung sampai tetes darah terakhir untuk ratu. Cecilia menjawab, tidak perlu kamu membalas, tidak ada yang lebih soleh dariku, biarkan mereka mengirim lebih banyak orang, aku harus menunjukkan kepada mereka, apa itu kekuatan iman dan pengetahuan. Cecilia tidak tahu harus menjawab apa, aku tahu, tapi, sistem mengingatkan, kamu telah menyesuaikan fungsi agar pesan tidak mengganggu. Kamu mengeluh, merepotkan? Jangan harap ada yang mengganggu saat-saat menyenangkan, bersama teman-teman baikku. Setelah pertarungan yang cukup lama, Lakiet telah menyelesaikan semuanya. Sistem mencatat total 741 ular raksasa yang telah dibunuh. Pencapaian Raja Hou Biansao telah mencetak rekor baru. Keterampilan tipu daya tidak bisa ditingkatkan lagi, tipu daya 790. Dalam hal informasi simetris, kamu bisa menipu hampir semua orang di dunia ini. Setiap kata yang kamu ucapkan, dan setiap tindakan yang kamu lakukan, akan menunjukkan keandalan saat dihadapkan dengan orang yang memiliki kesadaran di bawah 15. Meskipun kamu tidak mengatakan apa-apa. Kemungkinan besar, mereka akan terus menipu diri sendiri, tipu daya melebihi 700 poin, kamu akan mendapatkan pencapaian baru, pangeran penipu, pencapaian impian para pria, ketenaran yang sepadan, orang yang jujur akan secara tidak sadar, membuat orang lain merasa kamu bukan ancaman, mencapai prestasi sebagai ahli Qigong, mengubah energi menjadi zat murni, kamu bisa menggunakan Qi Aka dalam tubuhmu untuk mengolah menjadi ekstrak. 200 poin Qi Tia bisa mengolah satu tetes ekstrak. Saat Qi bergerak bersamaan, kecepatan pertumbuhan Qi Tia meningkat 50% setiap kali mengolah satu tetes ekstrak. Nyawamu akan bertambah 8.640.000 detik. Lakiet sangat senang mendengarnya. Ada beberapa keuntungan tambahan lagi. Sistem mengingatkan telah membunuh seekor ular raksasa di jurang dalam. Keterampilan bersembunyi kamu bertambah 1. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat monster-monster di depannya. Masih ada teman baik, sistem mengingatkan. Bertemu dengan pasukan ular raksasa di jurang dalam, mereka semua ketakutan dan melarikan diri. Lakiet mengayunkan pedangnya mengejar sampai akhir. Jangan lari, teman-teman. Sistem mengingatkan telah membunuh total 422 ular raksasa di jurang dalam. Keterampilan bersembunyi kamu tidak bisa ditingkatkan lagi. Keterampilan bersembunyi kamu telah mencapai 541 poin. Kamu adalah tipe kekasih yang paling diinginkan oleh para sosialita. Kamu adalah mimpi buruk bagi para ahli pengintai. Kamu selalu menang dalam permainan petak umpet. Informasi ini membuat Lakiet sedikit bingung, perlindungan yang unggul, kolaborasi yang efektif dengan klien, tanpa tujuan akan sangat buruk. Cecilia mengirim pesan pribadi kepadanya, Tuan Tat, kamu sudah sangat hebat, kamu bisa pergi jika tidak tahan. Lakiet membalas, aku tidak sedang bertahan kok. Cecilia masih menyarankan, aku mengagumi keyakinanmu, gereja sangat membutuhkan bakat sepertimu. Jadi, mohon jaga dirimu baik-baik. Dia mengirim pesan, sekarang aku sangat aman. Tapi Cecilia tidak percaya, jangan bercanda, mohon hargai hidupmu. Dia langsung memblok Cecilia dan memarahi gila. Cecilia juga mulai marah, bocah ini, melihat bayangan gelap di kejauhan, dia berteriak, siapa yang misterius di sana, mari kulihat apakah itu teman baikku. Sandy baru saja khawatir berteriak, Tuan ini adalah aku Sandy, aku sedang mengumpulkan jarahan, kamu gatal, oh ternyata kamu, lain kali ingat untuk minta izin ya. Dia baru saja berteriak, Sandy kamu minggir, gadis itu baru saja bilang aku minggir, belum sempat, Lakiet sudah memuntahkan ke kepalanya, sistem mengingatkan.
Waktu imunitas telah berakhir, tubuhmu akan mulai memuntahkan atau merasa pusing luar biasa. Dia mengelap mulutnya dan bertanya kepada gadis itu, kenapa kamu tidak minggir? Gadis itu dengan putus asa menjawab, aku sudah minggir, tapi Lakyet malah merasa mual. Tidak, datang lagi. Sandy baru saja berujar, aku minggir, tapi takdir sudah ditentukan. Gadis itu sekali lagi terpaksa dimuntahkan oleh tuannya. Lakyet berkata, maaf, aku tidak sengaja, barusan bergerak terlalu lama. Benar-benar tidak bisa menahan. Sandy menangis keras, tapi ramalanmu ini terlalu tuan, pasti kamu sedang menghukumku kan? Gila, kamu bilang, itu tidak sengaja. Ini jelas rencana jahat, sistem peringatan aktif. Sandy sedang terjebak dalam kekacauan. Dia menggoda cewek itu, padahal dia cuma mau uji ketahanan terhadap asam lambung makhluk surgawi. Hasilnya sudah keluar, kamu cukup kuat, lihat deh, bulu halusmu masih lembut. Cewek itu terjebak, ternyata ini hanya tes. Wajar sih, kamu tahu kok pemilikmu nggak mungkin menghukummu. Sistem mengingatkan, kamu telah menggunakan tangan untuk menurunkan kecerdasan dan kesadaran Sandy yang sudah rendah. Sekarang jadi sangat menyedihkan. Pemberitahuan ini bikin Lakyet kaget, bukannya harus kumpulkan 3 potong peralatan jahat untuk dapat tangan pengurang kecerdasan, kayaknya aku cuma punya 2 potong. Sistem menjawab, kamu sudah kumpulkan 3 potong peralatan jahat. Lakyet benar-benar gak inget. Kapan ya? Pasti saat Sandy bersih-bersih dan lupa kasih tahu aku. Sistem merespons, kamu memberikan perintah otomatis kepada Sandy untuk mengambil semua bahan yang ada, bahan berkualitas rendah. Dia memutuskan item berharga harus diserahkan langsung. Tiba-tiba dia dapat pemberitahuan, mobil CIA udah meninggalkan medan perang, Ratu Laut sudah pergi. Kaki raksasa laut telah bebas dari belenggu. Di bawah kakinya, muncul tanda-tanda keretakan. Lakyet tahu, Senza saatnya tiba, bentuk makhluk surgawi. Sistem mengingatkan kamu telah membuka perlindungan makhluk surgawi, semua kemampuan pasif sudah siap. Kamu masih punya satu bagian dari hidupmu, kamu sudah masuk ke dekat kematian, 100% nilai ketahanan sedang aktif. Lakurus Kiat Sobara, memutuskan mengendalikan arus laut, stabilkan tubuh, benda berharga sudah terlempar keluar. Manfaatkan kesempatan ini, untuk mendapatkan lebih banyak senapan karet dasar laut. Sistem mengumumkan, kamu telah mendapatkan item ungu. Lakyet memeluk erat item ungu itu. Satu lagi item, kamu telah mendapatkan item emas. Lakyet seneng banget, item emasnya gede banget kayak mendadak. Tiba-tiba dia mencium sesuatu di depannya. Ternyata item emas itu sedang digigit ular piton. Sistem mengingatkan, kamu telah berhadapan dengan ular piton raksasa laut. Lakyet malu bertanya, ini milikmu ya? Maaf banget, kembalikan deh. Sistem mengingatkan, nilai ketahanan yang indah telah mencapai batas. Gigi ular piton menggigit lebih keras. Lakyet bergerak cepat. Sistem mengumumkan, kamu telah kembali ke ruang rahasia Pulau Ilusi. 10 menit kemudian, sistem mengingatkan, kamu telah mendapatkan teknik pemulihan kuat dari Pendeta Luna, dan teknik pengusiran dari Pendeta BK. Lakyet menghela napas. Bahaya banget. Untung aku cepat tanggap. Kiat menggunakan cincin penyelamat dalam sekejap. Kenapa dua pendeta ini punya tatapan yang cerdas ya? Sistem menjelaskan. Karena, saat dia memberimu, kepala mereka sudah diacak-acak selama hampir 10 menit. Dia bilang, maaf, Cecilia telah mengumpulkan semua orang di depan ruang rahasia. Dia melihat Lakyet dan berkata, kamu datang terlambat lagi, oh Mr. Fail. Tindakan spektakuler kamu menarik perhatian Ratu. Hadiahnya akan segera dikirim kepadamu. Dia merasa curiga, kata ini, terdengar lebih seperti ancaman. Cecilia melemparkan sesuatu, terimalah. Ini adalah hadiah khusus dari Ratu untukmu. Sistem pengingat, kamu sudah mendapatkan satu entitas ilahi yang tidak terikat. XP dari pelaksana kerajaan ilahi telah digandakan. Lakyet tahu, jika sudah menjadi entitas ilahi bagi seorang pelaksana kerajaan ilahi, itu jauh lebih langka daripada posisi. Ratu Laut juga sudah terlalu royal dalam hal ini. Cecilia mengungkapkan, selanjutnya di Pulau Tian Samesha, akan ada pertempuran sengit. Orang bisa memilih untuk bertindak bebas atau bergabung dengan pasukan pelindung Pulau Tian Samesha. Tapi kali ini jika kamu tidak mematuhi perintah, atau mengambil keputusan sendiri, maka hadiahnya adalah kamu harus berlutut, mundur saja, aku bisa mengubahmu kapan saja. Lakyet keluar dari gereja, dia melepas topi yang mengganggu, melihat lambang di tangannya, dia tersenyum. Dia memutuskan misinya di dasar laut sudah selesai, sisa pertempuran, biarkan saja kalian yang mengurusnya. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menggantungkan harapan pada Ratu Laut. Setelah Sandy menyelesaikan tugasnya, dia melapor padanya, Tuan. Barang rampasan sudah disiapkan. Lakyet memuji gadis itu, bagus sekali, mari tunjukkan padaku. Gadis itu menjawab, pertama adalah 2 topi penyihir warna biru muda.